Saudara-saudariku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 6 November 2022. Minggu biasa ke-32. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya, perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia, semua orang hidup. Saudaraku terkasih, salah satu yang sering menjadi bahan diskusi banyak orang adalah bagaimana dengan nasib manusia sesudah kematian. Adakah dengan kematian tamatlah riwayat hidup setiap manusia? Atau kematian hanya sekedar tapal batas untuk memasuki kehidupan yang lain? Dan kalau ada kehidupan yang lain, seperti apakah kehidupan yang lain itu? Dalam tradisi suku-suku di negeri kita ini, orang rupanya percaya bahwa ada kehidupan lain sesudah kematian. Dalam tradisi dan budaya Tionghoa, sesudah seorang meninggal, sering untuk yang meninggal itu dibuatkan rumah-rumahan, mobil-mobilan, boneka-bonekaan yang melambangkan pelbagai serana atau perabot yang kemudian dibakar. Semua itu dibayangkan akan menjadi rumah, mobil serta perabot bagi yang meninggal, supaya dapat digunakan di dunia yang lain itu. Dan saya pernah mengikuti upacara itu. Saudaraku terkasih, apa yang terjadi sekarang juga terjadi pada zaman Yesus. Ada juga yang percaya akan kehidupan setelah kematian. Tetapi ada sekelompok orang Saduki yang tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Mereka meyakini bahwa masalah kebangkitan orang mati adalah masalah impian, dongeng saja. Untuk mempertegas argumen mereka, mereka bertanya pada Yesus tentang kasus seorang wanita yang menikah sampai 7 kali dan semua suaminya mati. Lalu bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Yesus menanggapi argumen orang Saduki itu secara jujur dan tulus. Yesus tegaskan bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Sebab itu merupakan janji Allah sendiri. Allah orang-orang yang hidup. Allah tidak akan berjanji kalau tidak ada masa datang. Saudara terkasih,
Pertanyaan kaum Saduki pada Yesus, siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Bukan karena mereka ingin tahu, tapi mereka hanya ingin mendapat penegasan, mendapatkan peneguhan atas kepercayaan mereka, sebab mereka tidak percaya akan kebangkitan. Jawaban Yesus pada orang Saduki menarik. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Ini menjelaskan bahwa yang dipikirkan orang Saduki adalah pikiran orang yang masih dikuasai keduniawian. Di surga orang-orang hidup dalam hubungan yang sama sekali baru. Hidup menurut apa yang dikehendaki Allah. Hidup penuh sukacita, kegembiraan bersama Allah. Saudara terkasih, cara pikir orang Saduki adalah cara pikir kita. Kita berusaha membenarkan pikiran kita, membenarkan apa yang kita inginkan, dan menyalahkan orang lain. Injil hari ini menyadarkan kita agar tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi semata, tapi kita juga perlu memikirkan kehidupan kekal nanti. Untuk itu kita perlu merendahkan diri di hadapan Allah. Perlu membangun kesadaran baru sebagai orang beriman, bahwa hidup bukan hanya soal perkara duniawi semata, tapi hidup perlu memikirkan kehidupan kekal. Kita perlu menyiapkan diri selama hidup ini untuk kehidupan kekal nanti, dengan terus menjadi yang terbaik di mata Allah dan sesama. Itulah cara kita, supaya kita boleh mengalami kehidupan datang yang penuh sukacita, penuh kegembiraan bersama Allah. Sekali lagi, jadilah manusia yang terbaik di mata Allah dan sesama lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam